Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu man qalahu naja. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil liqa. Amma ba'd. Ikhwas sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhairin. Kaifa Baik, haluka arjukum ya an akhi? takunu bi khair wa afiyah. Allahumma amin. Baik, fi hadzal yaum insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan dars kita, teman-teman. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali belajar kitab Durusul Lugha Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Namun kita mengawali dars kita dengan bersyukur muji Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan kebaikan-kebaikan yang Allah datangkan kepada kita, dan di antara kebaikan tersebut Allah masih memudahkan kita semua untuk bisa mengisi aktivitas bagi kita dengan belajar, dengan menuntut ilmu agama. Jadi yang harus kita pahami sekarang itu, di zaman sekarang, yang berhak belajar bahasa Arab tuh bukan hanya anak-anak kita yang mereka sekolah di madrasah atau yang mereka kita titipkan di pondok juga. Bukan ya. Meskipun anak kita ada yang belajar di madrasah, mungkin ada anak kita yang belajar di pondok, yang mereka semua berinteraksi dan belajar bahasa Arab, kita sebagai orang tua juga punya hak untuk bisa belajar bahasa Arab gitu. Maka lagi-lagi teman-teman, Anda ingin menasihatkan dalam proses belajar, kita harus memperbanyak doa. Kita harus memperbanyak doa. Doa yang nggak boleh antum lupakan itu pertama, doa agar ditetapkan antum di atas keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Kemudian doa yang kedua adalah doa minta agar dimudahkan proses belajarnya. Meminta kepada Allah agar Allah mudahkan proses belajar kita dalam mempelajari bahasa Arab ini. Kemudian yang ketiga, nah ini jangan lupa ini. Ketika orang-orang itu bisa bahasa Arab, biasanya itu akan condong mereka pada kesombongan. Merasa kalau sudah bisa bahasa Arab, ya sudah, saya tahu nih bisa menafsirkan ayat ini. Saya bisa memahami hadis ini. Padahal kita nggak bisa kecuali butuh penjelasan para ulama juga. Maka doa kita yang ketiga adalah apa? Minta agar hati kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta agar pemahaman kita itu dibenarkan. Orang-orang, kelompok-kelompok orang-orang yang sesat, itu kan mereka punya pemimpin, Bapak Ibu sekalian. Mereka punya pemimpin dan pemimpin mereka itu bisa bahasa Arab. Kalau saya berbicara kelompok sesat ini bukan di Indonesia saja, tapi di seluruh belahan dunia. Ya, di seluruh belahan dunia. Mereka itu bisa berbahasa Arab. Ya, tapi mengapa pemahaman mereka masih menyimpang? Itu karena mereka tidak diberikan kesucian hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selain antum doa minta dimudahkan pemahaman mempelajari bahasa Arab, jangan lupa doa, ya Allah, kalau saya sudah bisa bahasa Arab, tetap bersihkan hati saya, bantu saya memahami agama ini dengan pemahaman yang benar. Ala kulli hal, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai muqaddimah, dan pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan dars kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Kita akan lanjutkan pada dars yang ke-10. Nah, untuk hari ini sudah lebih banyak yang bergabung ketimbang kemarin. Mungkin yang kemarin belum bergabung, ya, itu ada yang mengira bahwa tidak adanya kelas. Nah, kelas tetap berjalan. Tidak berjalan yang kelas itu kalau Anda informasikan, maaf Bapak Ibu, untuk pembelajaran besok ditiadakan, itu baru tidak ada kelas, ya. Tapi kalau Anda tidak share, tidak kasih remind, nah itu pasti ada kelas. Barakallahu fikum. Silakan dibuka kembali bukunya teman-teman yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mempelajari hiwar dari dars yang ke-10 ini. Ana baca apa yang antum tuliskan dalam presensi, ya. Ada yang minta dijelaskan kembali, kemudian ada yang masih belum paham. Nah, itu nggak apa-apa ya. Proses belajar memang seperti itu. Terkadang kita satu kali, dua kali dijelaskan, langsung paham. Terkadang perlu tiga kali penjelasan. Terkadang perlu empat kali penjelasan. Terkadang itu nggak dijelasin lagi, tapi kita lanjut pelajaran setelahnya, baru kita paham. Gitu. Jadi yang penting kita tetap terus konsisten dan komitmen untuk mempelajari bahasa Arab ini. Nggak paham kemarin, maka mudah-mudahan hari ini bisa paham. Hari ini belum paham, semoga pertemuan berikutnya paham. Pertemuan berikutnya belum paham, semoga besokannya lagi bisa paham. Seperti itu ya.
Orang-orang yang bisa bahasa Arab sekarang itu nggak langsung mereka itu dalam satu momen itu bisa bahasa Arab. Nggak langsung dalam satu daurah, satu program yang mereka ikuti itu bisa langsung bahasa Arab. Enggak. Ya, mesti mereka bisa bahasa Arab itu setelah melalui beberapa proses, beberapa tahapan. Jadi itu yang antum harus pahami ya. Ketika antum dapat kesulitan dalam belajar ya jangan langsung nyerah. Sabar aja dulu. Ya. Dan nggak ada keharusan antum harus langsung paham ngerti 100% saat ini. Enggak. Ya, tidak ada keharusan demikian. Yang Allah akan lihat daripada kita itu adalah proses belajarnya kita. Bukan seberapa cepat kita paham. Meskipun pemahaman itu penting, tapi yang Allah nilai bukan kita cepat nggak nih pahamnya. Enggak. Tapi bagaimana kita melalui proses-proses ini ya. Nah, barakallahu fikum. Kemarin kita sudah mempelajari hiwar ini. Bagi teman-teman yang kemarin berhalangan hadir, kita sudah bacakan hiwar ini dan sudah dipraktekkan juga. Sudah dipraktekkan juga dengan teman-teman sekalian. Kita sudah bercakap sebagiannya ya. Dan agak berat bagi anak untuk mengulangi itu. Agak berat untuk mengulangi percakapan tersebut. Bagi antum yang ingin mempelajari hiwarnya, silakan antum lihat di YouTube saja. Banyak ustadz-ustadz yang sudah menjelaskan tentang hiwar ini. Antum bisa tuliskan keywordnya Durusul Lughah 1. Nah, penjelasan Durusul Lughah 1 bab 10 silakan. Itu bebas antum bisa ambil dari berbagai referensi. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuk kepada latihannya. Teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, untuk nomor 1 sampai nomor 12 silakan ditandai. Untuk nomor 1 sampai nomor 12 ini pertanyaannya untuk kita secara individu. Ya, ini pertanyaan untuk kita secara individu. Mulai 13 sampai nomor terakhir, ini baru pertanyaan yang berkaitan sama hiwarnya. Berkaitan sama percakapannya. Silakan diberikan tanda dulu teman-teman. Boleh antum buat kotak seperti itu. Atau dengan cara antum masing-masing. Bagaimana menandai ini. Boleh juga seperti ini misalnya. Ya, ini pertanyaan untuk kita individu. Ketika ditanya masmuk, maka dijawabnya dengan nama kita, bukan namanya Muhammad, ismi Muhammad sebagaimana di percakapan. Kemudian ditanya ala ka akhun, ini sesuai juga. Kita punya brother atau enggak? Gitu. Ya, berbeda nanti dengan yang nomor 13 sampai bawahnya. Oke, kita praktek sekarang. Bu Khairiyah. Afwan, Mas Ustaz, Muki. Ustaz, Ismi Khairiyah. Baik, min aina anti? Ana min Tangerang. Min Tangerang, Masya Allah. Ma lughatuki? Bu Khairiyah, ma lughatuki? Lughat lughati Indonesia. Lughati al-Indonesia. Ya, taib. Bu Khairiyah, hiya min Tangerang, wa lughatuha al-Indonesia. Syukran Bu Khairiyah. Al-an Ummu Yafi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Masmuk. Nunung Nur Aini Ustaz. Taib, min aina inti? Ana fi Semarang. As-su'al min wala fi? Min aina anti au fi aina anti? An min aina anti. Naam, as-su'al min, al-jawab min juga ya Bu, seperti yang kemarin dijelaskan teman-teman. Kalau pertanyaannya min aina anti, nanti teman-teman jawabnya juga pakai kata minnya juga. Ana min Tangerang, ana min Jakarta, ana min Surabaya, ana min Bandung, wahakadha. Oke, min aina anti? Ana min Semarang. Baik, barakallahu fiik. Ma lughatuki? Malugoti. Jangan tanya balik, Bu. Kalau itu pertanyaan anak, Ibu jangan tanya lagi. Langsung jawab aja. Ma lughatuki? Al-jawab. Lughati. Lugoti Indonesia. Kemarin catatannya gimana? Pakai alif lam. Lughati al-Indonesia. Lugoti al-Indonesia. Oke, barakallahu fikum. Sebentar, Anda baca chat dulu ya. Pak Misbah izin kamar mandi, silakan. Ummu Al-Faro, 13 sampai 22 tentang apa? 13 sampai 22 itu kita jawab pertanyaannya sesuai percakapan yang kemarin, Sesuai conversation yang sudah kita baca kemarin ya. Adapun nomor 1 sampai nomor 12-nya itu pertanyaan tentang diri kita. Oke, barakallahu fiik. Syukran Bu Khairiyah. Berikutnya kita ingin nomor yang keempat ya. Pak Imam, aina abuk?
Fadhal Pak Imam. Aina abuka? Abi fi Tegal. Abuka fi Tegal. Masya Allah. Barakallahu fiik. Wa aina ummuk? Wa ummi fi Tegal Aidon. Mumtaz. Barakallahu fiik. Alaka akhun? Pak Imam. Alaka akhun? Naam. Li akhun. Aina akhuka? Hal huwa fi Tegal aydan? Naam. Akhi fi Tegal Aidon. Wa Barakallahu huwa fiik. Ahsanta Pak Imam. Pak Eka sekarang. Pak Eka, pertanyaannya sama dengan Pak Imam nih. Aina abuka? Abi fi Sumedang. Abuk fi Sumedang. Wa aina ummuk? Umi fi Bandung. Abuka fi Sumedang wa ummuk fi Bandung. Wa aina anta? Nggak usah lihat ke nomor-nomor urutan pertanyaannya. Ini pertanyaan bebas. Wa aina anta? Aina kunta? Ana fi Bandung. Ana fi Bandung. Baik, syukran. Bagus, Pak Eka. Barakallahu fiik. Pak Misbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Baik, aina kunta al-an? Aina anta? Ana anta Tangerang. Ana min ana Tangerang. Ayo, coba fokus dulu pertanyaannya. Ah, Aina kunta? aina kunta. Where are you? Min aina anta. Min Berbeda ana antara Tangerang. where are you dengan where are you from ya. Ya. Berbeda antara aina kunta, aina anta dengan min aina anta. Tamam? Jadi kalau pertanyaannya aina anta, aina kunta, itu nanya maksudnya lagi di mana nih? Gitu. Oh, Baik. Aina kunta? ana di Ana di ana, gitu ya. Dicampur jadi bahasa Arab pakai bahasa Indonesia. Ana di Tangerang. Ana fi Tangerang. ana fi Tangerang. Baik, syukran barakallahu fiik. Berikutnya Bu Fitri. Bu Fitri, aina abuki? Kalau sudah meninggal, Ustaz, Baik, abi tuwfi. Tuwfiya. Abi Tufi ya. Naam, abi tuwfiya. Wa aina ummuk? Umi di Solo. Umi fi shalah. Jadi gitu kalau orang tua kita meninggal rahimahumullah, kalau bapak kita katakan abi tuwfiya. Boleh bacanya tuwfiya, boleh tuwfi, boleh. Kalau ibu gimana? Kalau ibu tuwfiyat. Tuwfiyat sudah wafat. Rahimahumullahu taala, semoga Allah memberikan rahmat yang luas untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, berikutnya kita pindah. Ini sama ya untuk alaka akhun, apakah kamu punya saudara? Alaka ukhtun, apakah kamu punya saudari? Oke, sekarang kita pindah pertanyaan setelahnya nih. Coba Ummu Nisa, a'indaki sayyarah? La ma indi sayar. Jawabannya bagus. Seperti yang kemarin kita pelajari. Kalau kita punya, jawabnya na'am indi. Tapi kalau nggak punya, la ma indi. Nama maknya ma apa di situ, Munisa? Ma an-nafiyah. Ma nafiyah. Jamil. Baik, contoh lagi misalnya Munisa, a'indak yani darajah? La ma indi. طيب لا أيضا. ما عندي دراجة. أعندك قلم؟ لا ما عندي قلم. أعندك كتاب؟ لا ما عندي كتاب. Kayak gitu ya. Barakallahu fiik. Syukran. Berikutnya Bu Dewi. Baik, Bu Dewi, as'aluki. Nah, a'indaki baitun? Tafadhali Bu Dewi. A'indaki baitun? Naam, ma indi baitun. Gimana ulangi? Naam. Naam, ma indi baitun. Baik, betul nggak Bu? Jawabnya seperti itu. Ma di situ dihadirkan. Ini teman-teman ya. Ma di situ dihadirkan untuk jawaban la. Kalau na'am, ma-nya nggak usah.
Contoh, a'indak baitun? La, ma indi baitun. Kamu punya rumah enggak? Enggak, saya enggak punya rumah. Kayak gitu jawabnya. Tapi kalau punya na'am, jawabnya a'indak bait? Na'am, indi baitun. Paham Bu Dewi? Oh, Ustaz. Oke, a'indaki qalamun? Naam, indi kolamun. A'indaki darajah? Naam, indi darajatun. Indi darajatun. Baik, barakallahu fiik. Seperti itu ya. Kemudian nanti ila shafati ya teman-teman yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, di dars 10 ini kita itu belajar tentang dhamir yang berstatus sebagai mudhafun ilaih. Ya. Kita belajar tentang dhamir yang berstatus sebagai mudhaf ilaih. Contohnya gimana tuh? Dhamir yang berstatus sebagai mudhaf ilaih. Contohnya seperti yang tadi, abuki, bapakmu, abi, bapakku, aku punya bapak, aku sebagai mudhof ilaihnya gitu kan. Kamu punya buku, berarti kamu sebagai mudhof ilaihnya. Misalnya contoh di kalimat ini perhatikan. Dhafil faraghi fima yali dhamira hu au ha. Letakkan pada bagian yang kosong dari kalimat berikut dhamir hu, maksudnya huwa, atau dhamir ha untuk hiya. Ini dhamir orang ketiga keduanya. Sama-sama orang ketiga. Hu berarti huwa. Sambil kasih catatan. Hu di sini maksudnya huwa. Oke. Adapun yang ha di sini berarti hiya. Gitu ya. Nah, ini nanti berkedudukan sebagai mudhaf ilaih. Contoh rakam wahid. Hadhil bintu talibatun. Hadhil bintu talibatun. Gadis ini seorang talibah, seorang siswa. Ismu, nah kita mau kasih hu atau ha, disesuaikan. Kalau dia cowok berarti kita bilangnya ismuhu. Tapi kalau dia cewek kita bilangnya ismuha. Tadi kita bisa kenal dari mana? Dari kata al-bins. Ya, dari kata al-bins. Al-bins mudzakkar wala muannats? Mu'anas. Muannats. Berarti kita letakkannya apa? Ha, Ismuha. Kayak gitu ya. Ismuha Zainabu. Namanya adalah Zainab. Ismu sebagai mudhaf, haknya sebagai mudhafun ilaih. Mafhum hadza? Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Coba dijawab. Bisa dipahami? Coba dulu. bisa, bisa. Ya, barakallahu fiik. Nantakhil ila raqam 2. Utrujah, coba dibaca. Muhammadun tabibun. Wabanuhu muhandisun. Wa banuhu muhandis. Sahih. Kenapa milihnya yang hu? Karena muzakkar. Siapanya? Muhammad. Muhammad. Ahsanti, barakallahu fiik. Artinya apa? Muhammad adalah seorang dokter dan dia adalah anaknya insinyur. Yakin kayak gitu artinya? Dan dia anaknya insinyur. Coba. Si Muhammad ini statusnya anak atau si bapak nih Muhammad nih? Coba. Muhammad seorang dokter dan dia anaknya insinyur kayak gitu? Dan ini kan polanya apa tadi? Mudhaf ilaih. Berarti gimana nerjemahinnya? Dan anaknya gitu kan? Dan anaknya ibnuhu gitu, dan anaknya hunya kembali ke siapa tadi berarti? Muhammad gitu kan? Dan anaknya Muhammad. Siapa nih anaknya Muhammad? Muhandisun.
seorang Insinyur. insinyur. Ini teman-teman kalau ada yang seperti ini sambil lihat ke layar ya. Khawatirnya anak sambil coret-coret tapi teman-teman nggak ngeliat ke layar nih. Jadi jadi penghalang untuk bisa paham. Karena sambil kasih coret-coretan. Oke. Jadi perhatikan ibnuhu adalah anaknya. Nyanya siapa maksudnya tuh? Muhammad ini. Dan anaknya Muhammad, siapa dia? Adalah Muhandis. Gitu Utrujah ya. Ya, Ustaz. Bukan si Muhammad itu anaknya arsitek. Dia itu sebagai bapak statusnya di situ. Oke, syukran. Berikutnya. Ustaz, Afwan, Iya, ya. sebentar. Bisa tolong diulangin lagi nggak yang ini? Ya tadi kan ini dia Oke. ngejelasin ini dari bapaknya, tolong jelasin lagi Ustaz Afwan. Ya, Anda ulangi ya. Gini. Nomor yang kedua nih Al-Farah. Kalimatnya Muhammadun Tobibun. Titik satu kalimat nih. Muhammad adalah seorang dokter. Gitu kan. Muhammad adalah seorang dokter. Wa benu. Tugas kita adalah meletakkan hu atau ha di bagian yang kosong ini. Menjadikan hu atau ha ini sebagai mudhof ilaihnya. Untuk kata yang sebelum titik-titik ini. Muhammad adalah seorang dokter. Wa benu. Apakah kita bacanya wa benuhu atau kita justru bacanya wa benuha? Gimana cara kita menentukannya? Hu atau ha? Kembali ke kalimat sebelumnya. Karena teman-teman, dhamir ini tidak akan nampak kecuali sudah ada zahir. Isim dhamir tidak akan nampak kecuali setelah adanya isim zahir. Isim zahir ya namanya disebutkan. Di sini namanya siapa nih? Muhammad. Karena Muhammad laki-laki, kita pakainya wa benuhu. Boleh sebenarnya teman-teman antum bacanya wa benu Muhammadin, kayak gitu boleh juga. Wa benu Muhammadin kan jadi itu mudhof ilaih ya. Tapi untuk lebih ringkas antum ganti isim zahir menjadi isim dhamir. Wa benuhu tidak wa benu Muhammadin supaya nggak boros gitu. Supaya nggak diulang-ulang namanya. Makanya pakainya dhamir di antara fungsi dhamir untuk meringkas kalimat. Muhammadun tabibun wa ibnu Muhammadin muhandisun itu boleh. Tapi kita mau meringkas mudhof ilaihnya menjadi dhamir, ya sudah Muhammadnya diganti saja menjadi wa ibnu muhandisun. Dan putranya Muhammad adalah seorang arsitek. Kayak gitu Al-Farah? Cukup jelas? Alhamdulillah sudah cukup Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Nantaqil ila tamrin tsalits. Coba sekarang Al-Farah baca nomor yang ketiga nih. Haza rojulun tajiru kabiru ya. Ya, tajirun kabirun. Kabirun ya. Ini Abdullah. Ini apa ismu ya? Ismuhu. Ayo. Abdullah. Ismuhu Abdullah. Abdullah. Bagus. Kenapa dipilihnya ismuhu bukan ismuha? Karena dia laki-laki, jadi harus pakai Karena hu. hadza ini muzakkar ya. Karena hadza muzakkar. Barakallahu fiik. Terjemahnya Bu, Om. Iya ya. Haza itu apa itu? Itu rajul itu laki-laki ya. Itu laki-laki pedagang besar. Gimana? Itu laki-laki pedagang besar. Begitu bisa Ustaz? Nerjemahinnya gimana? Haza itu Bantu ya dulu Ustaz sebentar. ya, betul ya? Jelasin ulang. Ini kata tunjuk bukan Al-Farah? Ya. Kata tunjukkan ya. Setelahnya ada kata yang pakai alif lam atau enggak pakai alif lam? Ada yang pakai alif lam. Alif lam, ar-rajul pakai alif lam tuh. Nah, rumusnya gimana nih kalau dapat kayak gini? Kata tunjuk setelahnya ada alif lam, cara nerjemahinnya kata ini dulu, baru kata tunjuknya. Gitu. Oke. Baik. Jadi artinya gini, laki-laki itu pedagang besar. Laki-laki ini pedagang besar. Namanya Abdullah. Iya, gampang kan? Laki-laki ini adalah seorang pedagang besar.
Ya, pedagang sukses. Ismuhu Abdullah. Namanya Pak Abdullah. Baik. Ummu Nisa, rakam 4. Ustaz. Aminatu fil ghurfati wa ummuha fil matbahi. Baik. Kenapa dipilihnya dhamir yang ha, bukan yang hu? Karena dia muannas, Ustaz. Siapanya? Eh, ummunya Ummu Aminah. Bukan. Kalau Ummu sudah jelas mu'annas. Tapi yang mu'annas bukan Ummu Aminahnya. Si Aminahnya. Ya. Kenapa pakainya dhamir ha? Karena dia mu'annas. Siapa yang mu'annas? Aminah. Karena kembalinya ke Aminah kan? Bukan ke si ummunya. Oke. Wa ummuha maksudnya siapa? Ummu Aminah. Kayak gitu. Kalau mau bilang Ummu Aminah agak ribet. Nah, singkat menjadi dhamir. Ummu. Dengan syarat Aminahnya sudah disebut. Ya. Nah, penjelasan kayak gitu anak nggak catat itu, tapi teman-teman catat ya. Jadi kan itu apa namanya? Kaidah yang harus teman-teman pahami gitu. Jadi isim dhamir dia bisa datang setelah adanya isim dhohir. Nggak bisa misalnya di awal kalimat langsung ummuha fil matbakh. Misalnya gitu ya. Ummuha fil matbakh. Haknya itu siapa gitu. Harus ada dulu nih orangnya siapa. Baru boleh datanglah tuh domirnya. Tapi kalau nggak ada, nggak boleh. Harus datang isim dhohir namanya. Ummu Aminah fil matbakh misalnya. Ummu Abbas fil matbakh misalnya. Kayak gitu. Mafhum hada? Mafhum hada? Nah, Ustaz. Baik. Bu Ustaz, Nurki. Ustaz, Afwan, tolong diulangi lagi yang nomor 4, Ustaz. Aminah fil ghurfa. Aminah di kamar. Wa ummuha, ummu Aminah maksudnya hak di sini kembali ke siapa? Aminah. Wa ummuha fil matbakh dan ibunya Aminah di dapur. Bu Ainun. Ustaz, hadir. Ya, silakan. Aisyatu Tobibatun ukhtu wa ukhtuha Maridotun. Ya. Aisyatu Aisyah tabibatun. adalah seorang Mumaridotun. Terus Aisyah adalah seorang dokter dan saudaranya perawat. Adalah ya, seorang perawat. dan saudarinya seorang perawat. Saudarinya perawat. Oke, ukhtuha maksudnya siapa di situ? Aisyah. Aisyah. Nah, bisa dikatakan wa ukhtu Aisyah. Boleh. Tapi di sini kita dilatih mudhof ilaihnya pakainya dhamir bukan dhahir. Baik. Ingatin, tuh ada tuh istilah dhamir, ada istilah dhahir. Gitu ya. Dhamir seperti ini, dhahir seperti ini. Dhamir seperti mana tadi? Misalnya ini. Dhamir seperti ini, dhahir seperti ini. Oke. Nama dhahir tuh yang nampak gitu. Nampak kelihatan namanya siapa, ya. Oke, rakam 6. Bu Fitri. Sudah ya tadi Bu Fitri. Bu Ainun belum nih. Bu Ainun boleh dibaca 6. Wahid. Ithnan. Thalatha. Balkis. Coba 6. Kecil banget Balkis suaranya. Dideketin Balkis. Kharaja Muhammadun minal safri wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Oke, wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Kenapa pilihnya dhamir yang hu? Karena itu sebelumnya apa ya? Muzakkar. Siapa yang muzakkar? Muhammad.
Muhammad, maka hu di sini maksudnya zamilu Muhammad. Gitu, bagus. Artinya Balkis. Muhammad telah keluar dari kelas dan keluar bersama Jamilah apa? Gimana? Dan keluar? Bersama dan keluar yang bersamanya. Siapa itu Jamilah? Zamil apa Zamil? Teman. Oh, temannya. Dan keluar bersama temannya. Nah, ini perhatikan nih. Ini dari dulu ya, Ana mengajar untuk menerjemahkan yang ini selalu terjemahnya sama kayak yang Balkis baca. Dan keluar bersama temannya. Gitu. Coba kalau kita perhatikan benar gitu nggak? Dan keluar bersama temannya. Kalau dan keluar bersama temannya itu bahasa Arabnya nggak kayak gini. Kalau keluar bersama temannya, bahasa Arabnya gimana? Wa kharaja ma'a zamilihi. Jadinya gitu. Kalau artinya dan keluar bersama temannya, bahasa Arabnya adalah wa kharaja ma'a zamilihi. Nggak ada hu, ini nggak ada. Ya. Tapi perhatikan, tadi kan dibacanya zamilu. Sudah betul tuh, zamilu. Di sini ada kata kerja ini teman-teman, tengok ke layar ya. Tengok ke coret-coretannya. Kharaja kayak mobil. Kharaja artinya keluar. Oke, kharaja artinya keluar. Dia termasuk verb kan ya, termasuk fiil ya. Berarti ada fa'il. Kalau ada fiil ada fa'il. Ada predicate, ada subjeknya. Siapa nih yang keluar gitu kan? Yang keluar siapa? Keluar dari harokat. Di sini zamil, harokatnya dhammah. Harokat dhammah itu adalah keharusan dari subjek. Maka yang keluar bukan si Muhammad lagi di sini. Tapi siapa? Zamilnya Muhammad, temannya Muhammad. Maka nerjemahinnya dan keluar bersama temannya. Kalau kayak gitu berarti yang keluar siapa? Muhammad. Dan keluar bersama temannya. Dan Muhammad keluar bersama temannya gitu maksudnya. Tapi nggak kayak gitu yang diinginkan dari kalimat ini. Yang diinginkan dari kalimat ini, yang keluar adalah siapa? Zamil di sini. Maka nerjemahinnya gimana? Dan zamiluhu ini dikedepankan dalam terjemah. Dan temannya, hu-nya siapa tadi? Muhammad. Dan temannya Muhammad kharaja ma'ahu ma'a Muhammad. Dan temannya Muhammad keluar bersama si siapa? Muhammad. Gitu maksudnya, teman-teman. Zamil. Yang lain gimana ibu-ibu nih? Bisa dipahami? Ustaz. Oke. Barakallahu fikum. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Banyak ya. Kita ringkas untuk yang setelahnya. Oke, untuk poin berikutnya, teman-teman, yang Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 sama nomor 4 ini kita lewati. Ini untuk melatih aja. Datangkan 5 contoh datangkan 5 pertanyaan dan juga jawaban. Hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal mithal al-ati. A'indaka qalam, na'am indi qalam. Itu sudah kita praktekkan ya. Yang 4-nya datang dalam menjawab pakai nafiyah. Itu juga sudah kita praktekkan. Sekarang perhatikan yang gambar rumah ini, teman-teman. Bahasa Arabnya rumah adalah apa? Baitun. Baitun. Rumah. Nah, rumah ini mau dimiliki sama saya, sama kamu, sama dia. Ya, rumah ini dimiliki sama saya, sama kamu, sama dia. Maka saya, kamu, dia itu jadi mudhof ilaih. Gitu kan ya. Saya, kamu, dianya jadi mudhof ilaih. Gimana bilang rumah saya, rumah kamu, rumah dia? Kalimatnya seperti ini. Baiti, rumahku. Baituka, rumahmu. Baituhu, rumahnya cowok. Baituha, rumahnya cewek. Oke, contoh lagi. Kolamun. Artinya apa kolamun? Sebuah pulpen. Kalau pulpen saya berarti apa? Kolami. Pulpen kamu. Pulpen dia cowok. Pulpen dia cewek.
Qalamuha. Qalamuha. Naam, ini semua namanya adalah isim dhamir. Yang ya ini namanya ya mutakallim. Ya, meskipun sebelumnya adalah baitun ini dhamma, karena ada ya mutakallim, dhammanya berubah jadi kasroh, tidak dibaca baitui, tidak. Ana ulangi, tidak dibaca baitui, tidak dibaca qalamui, tidak. Tapi karena ya mutakallim, maka harakat sebelumnya harus kasroh baiti, gitu. Oke, kita pindah ke halaman setelahnya sekarang. Nah, ini contohnya teman-teman. Kita dipinta untuk menjadikan dhamir-dhamir yang tadi itu sebagai mudhaf ilaih untuk kata-kata berikut ini. Contohnya, qalamun, pulpen. Hada qalami, ini pulpenku. Hada qalamuk, ini pulpenmu. Hada qalamuhu, ini pulpen dia cowok. Hada qalamuha, ini pulpen dia cewek. Coba, yang belum baca Bu Ainun, bisa nggak Bu Ainun kira-kira tuh menghidupkannya? Coba ya, diklik. Error, nggak bisa? Oke, nggak apa-apa. Mana pinta yang lain? Ada nggak yang belum kebagian teman-teman baca pagi ini? Ada Ustaz. Siapa? Siapa tadi? Ya, nah, tunjuk lagi ya. Pak Misbah, fadhol. Coba antum baca. Kitabun. Hada kitabu. Ada Hada apa? Ada? kitabuhi. Ayo, baru Anda jelaskan tadi. Ingat, gimana? Hada kitabu. Kitabi. Ada kita. Dini. Kita bi. Nggak boleh kita bu. Ada kita bi. Kitabi. Hada kita buka. Terus. Hada kita buhu. Hada kita buhi. Atau hada kita buha. This is my book. This is your book. Kayak gitu. Pakainya hada kita bi. Hada kita buka. Kalau hada kita buhu artinya apa? Pak Misbah? Itu bukunya cowok. Buku itu milik cowok ya, Pak? Kata gantinya apa? Isim isyarahnya coba ya. Ini jangan itu. Hada kan ini. Oke? Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Imam. Sarirun. Hada sariri. Hada sariruka. Hada sariruhu. Hada sariruha. Bos, hada sariruha apa artinya, Pak? Ini ranjangnya dia cewek. Oke, barakallahu fiik. Ahsanta. Pak Eka, tafadhol. Hada ismi. Hada ismuka. Hada hada ismuhu. Hada ismuha. Oke, hada ismuka apa artinya? Hada ismuka. Ada ismu itu nama apa Ustaz ya? Ya, betul. Kalau hada ismuka berarti apa? Namamu. Ini namaku. Hada ismuka. Apa artinya hada ismuka? Ini namamu. Ini namamu. Baik, barakallahu fiik. Thumma ننتقل إلى الكلمة الثانية منديل. تفضل الآن Bu Halimah. Ya. Mindilun. Hada mindili. Hada mindiluka. Hada mindiluhu. Hada mindiluha. Hada mindiluka apa Bu artinya? Ini sapu tanganmu.
Oke, ini sapu tanganmu. Oke, bagus. Sekarang yang bawahnya nih, teman-teman. Ibnun kita lewati. Tadi sudah. Sayyarah. Pak Puput. Fadhal. Hadza sayari, Sayari. hadza Pertama gini, pertama sayaruka. kita tentukan dulu kata-kata ini mudzakar atau muannats ya. Kalau tadi itu kan mudzakar semua. Kitab, sarir, ism, mindil itu mudzakar. Maka pakainya hadza. Kalau Oh sayyarah iya, mudzakar atau muannats? Muannats. muannas. Berarti pakainya Hadhihi, hadihi. Hadihi sayyarah. sayaroti. Sayyarati. Lanjutkan. Hadhihi sayaroti. Mm-mm. Hadhihi sayarot Sayyaratuka. tuki. Tuki. Sayyaratuka. Oh, tuka. Hadza sayarotuka. Hadihi. Hadhihi sayarotuka. Hadhihi sayaratuhu. Hadhihi sayaratuha. Kalau ini mobil dia cowok apa bahasa Arabnya? Pak Puput, ini mobil dia cowok. Hadhihi sayaratuhu. Nah, hadihi sayyaratuhu. Oke, demikian pula yang yadun teman-teman. Ini muannas, maka tulisnya hadihi yadi. Ini tanganku, hadihi yaduka, hadihi yaduhu, hadihi yadiha. Oke, kita lanjut di bagian setelahnya. Perhatikan di sini ada kata li, laka, lahu, dan juga laha. Li milikku, laka milikmu, lahu miliknya, laha miliknya. Namun dalam kalimat nanti bisa kita rubah menjadi kebalikannya. Seperti misalnya apa? Laka, kamu memiliki. Lahu, laha, dia memiliki. Kayak gitu. Ya, bisa miliknya, bisa dia memiliki. Tergantung nanti kalimatnya kayak gimana. Baik, nomor 1, contoh. Li ukhtun wahidatun. Saya memiliki ukhtun wahidah. Satu saudari. Oke, ini sudah dijelaskan kemarin tentang ukhtun wahidah seperti apa ya. Nah, selanjutnya Ummu Suhail, ikhrai rakam 2. Nah, Ustaz. Li uhtun wahidatun. Rakam 2, Bu. Iya. Alaka ahun la mali ahun. Mm-mm. Apakah kamu punya saudara laki-laki? Tidak, aku tidak punya saudara laki-laki. Bagus, barakallahu fiik. Al-an Bu Khairiyah, ikhrai rakam 3. Ukhti laha tiflun soghirun. Nah, Saudara perempuan saya dia memiliki adik kecil ya Ustaz? anak kecil. Oh, anak kecil. Oke, tifal itu seperti bocah. Jadi memang urutannya itu kan kalau kita anak-anak atau dari balita dulu ya, balita, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua gitu ya. Nah, itu juga sama di bahasa Arab ada tuh tahapan-tahapannya. Kalau bayi apa? Misalnya sobi, kemudian ada tiflun, ada gulam, ada walad dan seterusnya. Kayak gitu. Ya, kalau tifal ini lebih ke anak yang masih kecil. Bisa kita katakan ini balita boleh juga. Tifal itu zamannya adalah atfal. Makanya kalau di tingkatan sekolah TK itu bahasa Arabnya apa? Raudatul Raudatul Atfal. Ya, jadi atfal itu bentuk jamak dari kata tifal. Raudatul Atfal, taman kanak-kanak. Nah, ini tifal itu anak yang masih kecil ya, balita hitungannya. Taib. Arba'ah. Ya, berikutnya. Ummu Yafi. Zamilulaha ahun wa ukhtun. Mm-mm. Temanku
mempunyai saudara laki-laki dan saudara perempuan. Saudari Bagus. perempuan. Temanku mempunyai boleh, atau temanku dia mempunyai boleh juga. Sama maknanya. Ya. Nah, di sini ada catatan yang dibawakan oleh penulis rahmatullahi alaih. Naqul indi kitab wa naqul li akhun. La naqul indi akhun. Ya, ini untuk basicnya aja nih supaya teman-teman bisa bedakan kapan pakainya indi, kapan pakainya li. Kapan kita mau nanya indak, kapan kita mau nanya alak. Kata penulis di sini, beliau membawakan ternyata ada bedanya loh untuk indi dan li itu. Kita baca indi itu kalau kita mau bilang indi kitab ke benda yang tidak berakal, pakainya indi. Oke. Kita bilang li pakai li, akun contohnya li akun itu untuk yang berakal. Jadi bedanya kayak gitu teman-teman. Indi sama li itu sama-sama artinya saya memiliki, ya kan ya. Tapi kapan kita pakai indi, kapan kita pakai li? Li digunakan untuk yang berakal. Li akhun, saya punya brother. Li ukhtun, li apa lagi? Amun, paman misalnya. Tapi kalau untuk benda tidak pakai li, kata penulis gitu. La nakul indi akhun. Kalau untuk orang nggak pakai indi, tapi pakainya li. Apakah ini mutlak? Jawabannya enggak. Ya, jawabannya tidak. Boleh saja kita combine. Kapan kita misalnya pakai li untuk benda, boleh. Kita pakai indi untuk orang, boleh juga. Ya. Tapi di sini penulis, beliau lebih condong kepada membedakan kedua hal tersebut. Namun pada realitanya, dalam percakapan, kemudian di dalam Quran juga tidak seperti itu. Ya, boleh saja. Barakallahu fikum. Nah, yang setelahnya teman-teman, ini kaidah tentang ma'a. Kaidah tentang ma'a ini juga penting. Ma'a dia termasuk apa? Termasuk dzaraf. Yang berarti kata yang letakkan setelah ma'a harokatnya harus Kasroh. kasroh. Ya. Kata yang letaknya setelah ma'a ini harus kasroh. Oke, catatan tentang ma'anya. Contoh kalimat kharaja hamidun ma'a Khalidin. Ma'a Khalidin. Kok kasroh nih Khalid? Kenapa ya? Kan nggak ada huruf jarnya. Kan nggak ada mudhofnya. Kok kasroh? Jawabnya karena ada ma'anya. Oke. Kharaja Hamidun. Hamid keluar ma'a Khalidin bersama si Khalid. Baik, Ana mau nomor yang kedua. Coba baca Bu Dewi. Dhahaba tabibu ma'al muhandisi. Bagus terjemahnya. Telah pergi dokter itu bersama seorang insinyur. Ya boleh saja nerjemahkan seperti itu ya. Tapi kita merujuk ke terjemah bahasa Indonesia saja. Subjek didahulukan dari predikat. Ya. Meskipun boleh-boleh aja kalau mau menerjemahkan sesuai urutan ini, telah pergi dokter itu. Tapi kalau di bahasa Indonesia yang seperti itu kurang tepat, teman-teman. Maka subjek didahulukan. At-tabibu dhahaba berarti dokter itu Dokter itu telah pergi bersama seorang insinyur. Nah, dokter itu telah pergi bersama insinyur. Tanpa ada kata telahnya, boleh gak nerjemahinnya dokter itu pergi? Boleh-boleh juga aja, nggak apa-apa. Dokter itu pergi bersama insinyur. Nah, di sini pakainya dhahaba, present tense-nya, atau past tense-nya, afwan. Past tense-nya, maka mengabarkan bahwa udah loh, dia sudah pergi, gitu. Barakallahu fikum. Amira, iqra'i rakam 3. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Iya, bagus. Terjemahnya, Amira. Guru itu duduk bersama kepala sekolah. Ya, guru itu duduk bersama kepala sekolah. Baik, bentar teman-teman. Oke, guru itu
duduk bersama kepala sekolah. Jalasa al-mudarrisu. Tu'nya dhamma karena sebagai subjek dari kata kerja jalasa. At-tabibu dhamma karena subjek dari dhahaba. Hamidun kita baca tadi dhamma karena subjek dari kharaja. Ingat subjek dhamma. Taib arba'ah. Utrujah. Man ma'aka ya Aliyu ma'i zamili. Iya, terjemahnya. Hmm, siapa yang keluar bersama kamu, wahai Ali? Aku keluar bersama temanku. Coba fokus. Utrujah, ada kata kerja keluarnya enggak? Coba, Kok astagfirullah. ya Oke. kan? Siapa yang keluar bersamamu, wahai Ali? Kok Coba. siapa yang Enggak ada kata bersamamu, keluarnya. Ali? Ya. Nah, aku bersama temanku. Oke. Siapa yang bersamamu, wahai Ali? Ma'i, yang bersamaku adalah zamili, yaitu temanku. Bagus. Omsah. Umu Alfaro. Nah, Ustaz, Ya, baca nomor kelima. Aminatu mu zaujat zaujuha al-zaujuha ya. Aminatu ma'iha zaujuha. Oke, Aminatu ma'aha zaujuha. Artinya, Aminah bersama suaminya. Nah, itu juga sama tuh, kayak yang tadi yang jelaskan. Yakin nggak kayak gitu terjemahnya? Oh, yang ini ya, yang keluar kelas tadi ya, Ustaz ya? Sama yang seperti itu, ya. Gimana tuh polanya? Oh, gitu. Bentar ya, tadi keluar kelas. Suaminya Aminah bersama Aminah. Seperti itu ya. Benar nggak, Ustaz? Suaminya Aminah bersama Aminah. Oke, Aminahnya tetap dikedepankan. Nerjemahin Aminahnya. Aminah bersama dengan suaminya. Suaminya Aminah, gitu kan? Suaminya Aminah. Yang Suaminya, lain gimana teman-teman yang lain nih? suaminya Aminah bersama dengan Aminah. Itu nggak, Ustaz? Aminahnya tetap di awal. Oh, gitu. Aminah bersama suami Aminah. Aminah Sama suami. Suami tadi. Saya bukan sama suaminya kata ya, Ustaz. sebenarnya boleh nih sesuai urutan juga nggak apa-apa tadi ya. Aminah. Tapi itu tadi anak yang contoh sebelumnya itu. Haknya tetap harus ada. Kalau tadi kan hu. Jadi jangan teman-teman nerjemahinnya itu Aminah bersama suaminya. Jangan ya. Kalau Aminah bersama suaminya bahasa Arabnya bukan gitu. Tapi gini lihat selayar. Kalau Aminah bersama suaminya itu Aminatu ma'a zaujiha. Langsung kayak gini. Oh. Tuh, Aminah bersama suaminya bahasa Arabnya kayak gini. Suami Aminah. Gitu ya, Ustaz ya? Gimana, Om? Aminah bersama suami Aminah. Betul Kayak ya? gitu. Itu sama aja dengan yang ini. Oke. Jadi terjemahnya gitu gini. Aminah ma'aha zaujuha. Pertama boleh kita terjemahkan Aminah bersamanya adalah suaminya. Maksudnya apa? Yang sedang bersamanya adalah suaminya. Yang pertama. Atau yang kedua, Aminah suaminya sedang bersamanya. Oh, gitu. Aminah dibalik-balik. Aminah suaminya sedang bersamanya gitu. Kayak gitu. Aminah suaminya sedang bersamanya. Aminah Kalau suaminya, dalam bahasa Indonesia gitu kalau ya, Ustaz ya? suaminya Aminah bersamanya, ada yang bisa nggak? Suaminya Aminah bersamanya, nyanyi maksudnya si Aminah, gimana tuh? Zaujuha Zauju, ma'ahu Aminah gitu ya, zaujunya zauju siapa? Zaujuha Nggak boleh. Kalau langsung zaujuha yang tadi Anda sampaikan nih teman-teman, nggak boleh langsung zaujuha. Harus datang domir dulu, gitu. Sebentar. Ya, Mbak? Aminah. Ya.
Aminati. Tadi gimana kalimat Indonesianya? Suaminya Aminah sedang bersamanya. Ayo, buat kalimatnya. Sama kan mudhof ilaih itu. Suaminya Aminah berarti apa bahasa Arabnya suaminya Aminah? Zauju Aminati. Zauju Aminah. Suaminya Aminah bersamanya. Berarti sampun. Kayak gitu kalimatnya. Zauju Aminah ma'aha. Haknya kembali ke si Aminah. Zauju Aminah ma'a Aminah. Gitu maksudnya. Ini kan mudhof ilaih ya. Ini anak kasih bocoran. Ya. Kalau mudhof ilaih itu cewek, jadi jangan baca Aminati ya. Tapi Aminata. Itu. Setiap sesuatu yang dimiliki sama si cewek, maka si cewek itu jangan di kasroh, tapi di fathah. Beda kalau cowok yang punya. Misalnya mobilnya Muhammad, saya rotu Muhammadin, saya rotu Khalidin, saya rotu Abbasin. Tapi kalau yang punya cewek, jangan dibaca kasroh, bacanya fathah. Saya rotu Aminata, saya rotu Maryama, saya rotu Khadijata, saya rotu Aisyata, saya rotu Zainaba. Paham? Ustaz pelan-pelan sebentar Ustaz. Lagi nyatet sebentar, jangan. Nah, catat yang mana? Yang ini yang Ustaz lagi jelaskan. Tadi yang kalau Aminah yang tadi yang Aminah akan tadi sama gimana? Ustaz. Ya, jadi gini, kalau mudhof ilaihnya itu cewek, maka si cewek itu jangan di kasroh, tapi di fathah. Contoh-contohnya apa yang tadi? Misalnya lagi kitabu Muhammadin, qalamu Abbasin. Itu kalau cowok kasroh, kalau cewek kitabu Aisyata, qalamu Fatimata, baitu Khadijata, sayyaratu Maryama. Kalau cewek pakainya fathah. Kalau laki, kalau cewek pakai fathah, kalau yang laki-laki pakai kasroh tadi ya Ustaz ya. Ya. Oke, baik teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedikit tambahan untuk penutup ya. Ini bagian yang ke-8 ini. Untuk bagian yang ke-8, perhatikan ada sedikit perbedaan untuk dua kata ini. Abun sama akhun. Bapak sama saudara laki-laki itu ada bedanya. Ketika dia menjadi mudhof, ya perhatikan. Ketika dia menjadi mudhof, maka akan muncul huruf waw. Selain dua kata ini, seperti baitun misalnya, ya langsung saja ketemu sama domirnya baituka, baituhu. Ya, tapi untuk dua kata ini, abun sama akhun, ketika dia menjadi mudhof, muncul huruf waw. Abu, panjang jadinya. Abuhu, abuha. Atau muncul huruf ya. Abi, akhi. Atau muncul huruf alif. Aba, akho. Kayak gitu. Jadi, catatannya gini teman-teman. Untuk kata abun sama akhun, ayah dan brother, itu ketika menjadi mudhof, berarti maksudnya ada mudhof ilaih setelahnya gitu ya. Ketika menjadi mudhof, maka akan ada huruf mat setelahnya. Bisa waw, bisa ya, bisa alif. Kapan pakai waw, kapan pakai ya, kapan pakai alif, itu belum belajar sekarang. Yang penting sekarang teman-teman pahamin dulu. Jadi kalau nemu kata abuka, loh ini kok ada wawnya ya? Lah memang seperti itu. Jadi nggak boleh langsung bilang abuka, akhuka, enggak. Tapi harus panjang bacanya. Abuka, akhuka, abuhu, akhuhu. Bisa dipahami? Baik, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita baca kalimat jadidah di sini. Kita lanjut ke halaman setelahnya. Wahid idzan tsalatsa. Al-kalimatul jadidah. Az-zamil. Az-zawj. Wahid.
Zawuj. Fatan Wahid. Fata. ma'a Ma'a. al-tifl Al-Tifl. al-Kuwait Al-Kuwait. al-lughah. Al-Lughah. Oke, anak tanya nih, coba bentar. Ya, Balkis, ma mana zamil? Teman. Umu Aufa, ma mana zawuj? Suami. Oke, Bu Fitri, ma mana fatan? Fatan apa Bu Fitri? Tanggal 28 Oktober itu ada hari sumpah apa? Apa muda ya? Nah, itu dia maknanya fatan. Ya. Umu Alfaro ma'a artinya apa? Sama. Bersama ya Ustaz. Bersama. Oke. Bu Ainun sudah bisa belum audionya? Tiflun artinya apa, Bu? Coba dijawab pakai chat. Tiflun artinya apa, Bu? Wahid Inan? Berapa? Anak kecil. Barakallahu fiik. Baik, al-lughah. Terakhir, al-lughah. Baik, Kak. Ma mana lughah? Bahasa Ustaz. Bahasa. Ahsantum jami'an wa barakallahu fikum. Sampai sini teman-teman untuk PR-nya tadi jangan lupa untuk dikerjakan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Insyaallah kita akan lanjutkan dari kita pada pekan datang. Wassalamualaikum Muhammadin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Ummu Nisa ditutup. Baik, Ustadz, jazakallahu khairan Ustadz untuk penyampaian materi pada pagi ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa bermanfaat untuk kami dan Allah mudahkan kami untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Amin. Taib teman-teman semuanya, tetap jaga semangat kita untuk belajar. Insya Allah kita berjumpa lagi di pertemuan mendatang. Kita tutup kelas dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Namu jazakumullahu khairan. Khairan. Fikum mubarak.